untuk menegakkan itu tanpa ada titik entah di mana kita berhenti gitu, terus melangkah. Dalam kajian-kajian tertentu ini mestinya harus putusan bebas gitu ya. Tapi ternyata dalam praktek hakim berbeda. Kemudian kita uji lagi dalam tingkatan banding. Nah, dalam irah-irah pada kaidah hukum dunia ini kan biasanya, bukan biasanya, lazimnya di atas langit ada langit. Sesuatu yang sudah diputus itu kebenaran yang mereka pahami itu bisa diuji lagi. Ada pameo di luar sana mengatakan begini, kalau 4-5 orang sarjana hukum berkumpul bisa 1.000 pendapat. Begitulah kenyataannya dalam realitas berkehidupan. Kemudian apa namanya, saya selalu pada titik tertentu ketika menjumpai sesuatu yang hampir saya berpikiran ini kok begini dan kita hampir tiba ke titik putus asa, saya biasanya melarikan ke pemikiran-pemikiran yang sedikit transenden supaya ada penghiburan batiniah. Saya melihat memang kita ini makin ke sini memang makin perlu embracing spirituality, karena kita kelihatannya tidak bisa jauh-jauh dari hal-hal yang bersifat spiritual. Di tengah antah berantah dunia yang sedemikian apa namanya, kayak seperti tidak ada pijakan yang pasti begitu ya, apa namanya, kita harus kembali ke realitas spiritual. Dengan ada pijakan realitas spiritual, kita di tengah dunia yang potretnya semakin suram begitu, kita ada semacam guideline untuk melangkah ke titik yang titik ideal yang kita tuju gitu. Yakinlah memang dalam berkehidupan ini ya selalu tidak pernah akan ketemu titik ideal kan. Tapi namanya berikhtiar, memang kita harus jalan terus dengan apa namanya, aksioma berpikir masing-masing. Banyak hal-hal lagi begini, misalnya kemarin contoh terkait dengan seorang advokat menyitir peristiwa gegap gempita kemarin, ada advokat naik di sebuah persidangan yang katanya sakral, naik di meja begitu. Si yang bersangkutan yang namanya Firdaus Oiwobo itu tiba-tiba oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten dicabut berita acara sumpahnya. Sementara dalam teori dasar advokat ketika mau apa namanya dilegalisasi absah sebagai advokat itu, pengadilan tinggi itu sejatinya cuma semacam event organizer saja, tidak ada kaitan PT itu bisa membekukan, apalagi bahasanya membekukan, bahasa Inggrisnya di freezing. Sementara kita ini diangkat oleh organisasi advokat yang sangat independen gitu. Jadi advokat di negeri ini ada yang dikenal dengan istilah ikadin, satunya lagi ada pradi. Ketika kemarin terjadi bahasa publik menyatakan itu contempt of court, kok secara sepihak pengadilan tinggi itu mencabut, memfreezing, membekukan berita acara penyumpahan. Dengan demikian yang bersangkutan terganjal untuk beracara. Sementara dalam kaidah profesi advokat itu justru yang mengangkat seorang advokat itu organisasi masing-masing, bukan dari ketua pengadilan tinggi gitu. Jadi di sini kadang-kadang yang namanya institusi kelembagaan Mahkamah Agung itu kadang-kadang pemahaman apa ya, struktur hukum juga kadang-kadang dia apa ya, sedikit gebiah-uyah juga begitu. Kan sebenarnya kan advokat itu oleh Ikadin diangkat, kemudian diusulkan disumpah di pengadilan tinggi. Kok tiba-tiba sana terkesan membekukan itu dari mana gitu. Sementara yang mengangkat Ikadin, organisasi advokat, sejatinya yang bersangkutan itu harus di sidang kode etik dulu gitu. Dari organisasi induk tertentu yang mengangkat Firdaus begitu, ketika ada vonis dari induk organisasi, baru kemudian suratnya diusulkan ke pengadilan tinggi untuk apa yang divonis apapun bahasa dari pengadilan tinggi. Kemarin faktanya tidak, justru sana kok sekonyong-konyong si apa namanya si
dua advokat kemarin itu tiba-tiba dicabut, di freezing. Sementara dalam dialektika profesi advokat tidak dikenal. Nah, itu yang kadang-kadang memang negeri ini yang katanya Mahkamah Agung itu dewanya dewanya apa ya pemikir hukum, dalam praktek juga ternyata memang ada satu dua yang compang-camping begitu. Jadi memang Republik ini memang kita perlu PR panjang Pak, rekan-rekan sekalian ya Pak Kiai Ketum. Ada hal-hal tertentu yang sejatinya bukan porsinya dilakukan, tapi mereka dengan gebiah uya melaksanakan melaksanakan keputusan itu yang justru mengundang hiruk pikuk yang sejatinya harus tidak boleh terjadi sebenarnya untuk orang-orang pemikir. Seseorang yang memang paham hukum itu, apalagi lembaga Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, sejatinya tidak boleh terjadi. Tapi itulah yang kita sebut dengan discourage of justice ya, yang sesuatu yang bisa dieliminir tapi kok diizinkan terjadi. Jadi memang ini apa ya, teruslah kita berikhtiar, namanya harapan, building the expectation itu memang harus running all the time, terus running terus. Jadi tidak ada titik akhir ini sampai sampai apa namanya akhir hayat di masing-masing jasmani kita lepas dari tubuh mungkin baru tidak akan pernah selesai. Inilah perjuangan kita sebagai sebuah pengantar. Kami sebagai akademisi dan praktisi itu memang terjadi gap yang never ending never ending finish ya, karena itu sangat kompleks, sesuatu yang sebenarnya bisa disederhanakan tapi kok sampai dengan sekarang kok masih masih begitu-begitu saja. Progres progres kehidupan hukum itu, ini bicara hukum sekarang. Kalau hukum compang-camping sekarang, dari unsur investor yang mau masuk berkepentingan terhadap kepastian rule of the law itu justru lari ke Vietnam, lari ke Thailand, yang sesuatu yang mestinya dia invest di Indonesia. Tapi karena potret penegakan hukum kita yang sangat luar biasa, masih tambal sulam, jadi terkesan kita ini tidak kemana-mana. Demikian Pak Prof. Kutum sementara Prof. Ya.
Etika konsumsi dalam Islam dan perspektif modern. Etika konsumsi dalam Islam merupakan bagian dari hukum syariah yang mengatur jenis makanan, cara mendapatkannya, dan dampaknya terhadap individu serta masyarakat. Dalam Juz 6, Al-Ma'idah 55, Allah menetapkan prinsip makanan halal dan haram sebagai pedoman konsumsi bagi umat Islam. Konsep ini dapat dikaji lebih dalam menggunakan teori etika konsumsi Islam Ibnu Taimiyah, Yusuf kali, serta teori
Etika konsumsi modern Aristoteles, Kant, FAO, Webby AO. Etika konsumsi dalam Islam. Etika konsumsi dalam Islam tidak hanya mengatur apa yang boleh dikonsumsi, halal haram, tetapi juga bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial dan spiritual seseorang. Prinsip etika konsumsi dalam Islam. Halal diperbolehkan dan haram dilarang. Makanan halal harus berasal dari sumber yang suci dan tidak membahayakan tubuh. Makanan haram meliputi darah, bangkai, daging babi, dan makanan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah without. 2. Taib, baik dan sehat. Selain halal, makanan juga harus taib, baik secara kualitas, higienis, dan bergizi. Islam melarang konsumsi makanan yang dapat membahayakan kesehatan. Al-Baqarah 25. Menjauhi israf berlebihan. Larangan berlebihan dalam makan dan minum untuk menghindari mubazir, Quest Al-Araf 7. Prinsip ini sesuai dengan konsep sustainability dan food security dalam ilmu pangan modern. 4. Tazkiyah, penyucian spiritual dari konsumsi halal. Konsumsi halal diyakini dapat membersihkan hati dan meningkatkan spiritualitas, sedangkan makanan haram dapat menggelapkan hati. B. Pandangan Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qaradawi 1. Menyatakan bahwa makanan haram tidak hanya berbahaya bagi tubuh, tetapi juga jiwa. Makanan yang diperoleh secara haram, misalnya riba atau pencurian, dapat merusak kebersihan.
Baik, terima kasih Prof. Fatoni. Maaf baru bergabung karena baru saya dari rumah sakit. Masih menjenguk anak yang sedang opname belum. Oh ya. Ya, ini baru bergabung saya. Terima kasih dan saya sangat senang dan bisa bertemu bergabung dengan Bapak Ibu semua walaupun lewat Zoom, pertemuan secara daring. Insya Allah suatu saat kita bisa bertemu bersilaturahim secara offline. Dan ini saya salut karena ini Prof. Fatoni ini luar biasa yang telah
dengan aktif, proaktif, eh, mengorganisasikan pertemuan untuk kita bersilaturahim dan saling belajar ya, saling berbagi terkait dengan teknologi, komunikasi, informasi yang saat ini sedang ngetren yang disebut dengan artificial intelligence. Dan saya sendiri sangat terbantu ya dengan adanya AI ini. Prof. Fatoni banyak memberikan masukan kepada kita semuanya, teman-teman dari ADRI, dan mudah-mudahan eh, perangkat lunak ini bisa membantu kita dalam mencari pencerahan dalam berbagai bidang ya, termasuk dalam bidang hukum. Saya kira eh, dalam situasi yang mungkin kita terbatas waktunya untuk mempelajari seluruh sumber-sumber yang ada. Dengan AI itu kita akan lebih cepat untuk bisa belajar dan memanfaatkan AI itu untuk bisa mengoleksi informasi yang kita butuhkan. Tetapi saya mengingatkan agar kita jangan tergantung AI lalu menggunakan informasi AI tanpa kita olah. AI itu adalah tetap non manusia. Jadi kitalah yang harus bisa memberi semacam kearifan, kebijakan untuk lebih memaknai. Prof. Fatoni sudah mencoba menerapkan AI ini dalam rangka untuk ya menjelajahi dan juga membuat tafsir dalam berbagai juz dalam Al-Quran kita. Saya kira itu langkah yang terbaik dan memang itu salah satu alternatif karena dengan machine learning itu dapat mengambil dari berbagai informasi dan bisa mensintesis sehingga bisa memberikan interpretasi yang mungkin bisa lebih akurat dibandingkan dengan tafsir dari seorang manusia saja. Sehingga dengan demikian hasilnya mungkin akan lebih eh, sesuai itu. Namun demikian, kita tetap harus arif bijaksana dalam memaknai ya bagaimanapun ada hal-hal yang memang kita sebagai manusia yang diciptakan Allah ini dengan kearifan dan kebajikan yang nilai-nilai itu tidak bisa diambil alih semuanya oleh mesin, termasuk mesin learning seperti AI itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, ketika saya dengan Prof. Tony juga menyusun undang-undang, pada waktu itu belum ada AI, tapi kita bisa menggunakan ya paling tidak hanya berbagai informasi lewat Google Scholar gitu yang mungkin terbatas. Sekarang ini jangkauannya luar biasa. Dalam waktu hitungan detik, berbagai informasi kita bisa koleksi dan bisa kita analisis dan lebih tepatnya kita bisa menginterpretasi dengan kearifan kita. Jadi saya sangat mendukung, saya sangat bisa menerima apabila AI ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam memecahkan berbagai persoalan yang memang tahap pertama kita memang melakukan eksplorasi terhadap informasi dan AI bisa melakukan itu dengan baik. Ketika saya juga memandu memberi perkuliahan kepada mahasiswa juga saya berikan dia petunjuk juga tidak salah menggunakan AI silakan saja tapi jangan serta-merta produk AI itu langsung ditransformasi digunakan untuk kepentingan menyelesaikan tugas-tugas dan itu nanti tidak ada originalitas pemikiran Anda. Dan oleh karena itu saya menganjurkan agar adik-adik mahasiswa boleh menggunakan AI sebagai langkah untuk awal dalam rangka menjelajahi berbagai literatur dan informasi yang digali, kemudian diinterpretasi. Dan saya sangat setuju juga dengan ide dari Prof. Fatoni ya,
bagaimana ide-ide ilmiah ini juga dikaitkan dengan sumber yang dari Al-Quran. Yang menurut saya ini langkah yang menurut saya sangat otentik yang perlu kita kembangkan ke depan. Tadi saya share juga Prof. Fatoni 16 pakar-pakar dari Islam ya yang pada zaman kejayaan Islam itu yang bisa melahirkan berbagai ilmu pengetahuan ya seperti Ibnu Sina dalam kedokteran. Kenapa justru pada momen-momen itu banyak pakar-pakar dari Islam, dari orang-orang Muslim yang betul-betul mencuat dan betul-betul bisa membawa ke depan kemajuan peradaban melalui pemikirannya yang luar biasa. Dan itu yang saya kagumi dan saya kira kita harus kembali dan mendukung permintaan atau anjuran dari Prof. Fatoni untuk melakukan kajian-kajian ilmiah dan kaitan dengan sumber aslinya, yaitu sumber segala ilmu, yaitu Al-Quranul Karim yang kita pedomani itu. Dengan demikian maka kita akan bisa lebih menggali sebab Al-Quran sendiri tidak bertentangan dengan logika dan dengan dialektika. Jadi kita menurut hemat saya akan lebih arif kalau pemikir-pemikir Islam kita tidak terlalu sekuler, tetapi juga memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada ini dikaitkan dengan sumber aslinya dan didiskusikan. Dan bahkan banyak sumber-sumber dari Al-Quran itu bisa digali secara saintifik untuk mencari solusi. Oh ternyata Al-Quran sudah mendeteksi dan sudah menginformasikan ya eh, berbagai fenomena yang ternyata baru kemudian ditemukan oleh para sarjana-sarjana, para pakar-pakar dari eh, Muslim-Muslim kita yang memang sangat membanggakan itu. Demikian Prof. Fatoni, saya sangat tersanjung dan sangat mendukung agar gerakan kita ini dimulai dari ADRI untuk merubah cara berpikir kita agar kita benar-benar memanfaatkan berbagai sumber informasi tapi tetap dengan kerangka pikir yang betul-betul bijak dan arif dan sumber pada Al-Quran kita yang kita pedomani itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 betul. Ya, ya, betul, betul, betul. Hmm, hmm,
Assalamualaikum Bapak Tony, Pak Profesor. Ya. Hmm. Beli apa? Hah? Yang halus tuh. Makanya ada Higian itu. Para Rizky. Ada jualan. Oh, terus 88 dari situ ada. Pelan-pelan. Ya.
Hmm.
Jawaban salah tulisnya. Jawaban. Ya, betul. Ya, harus.
Boleh. Hmm. Ya, ya. Ya, saya kira ini ide bagus, Prof. Fatoni, dan saya kira teman-teman mungkin knowledge kaitannya AI masih sangat bervariasi. Saya pikir mungkin nanti perlu ada step by step, ada workshop lagi yang nanti bisa membantu teman-teman untuk bisa melakukan ini. Dan nanti kalau perlu ada jadwal ya yang tersendiri. Dan juga teman-teman apabila tertarik bisa melakukan juga jadwal tersendiri. Saya kira lewat Zoom aja sementara mungkin akan lebih pas gitu. Ini kan ini sifatnya makro, jadi umum ini ya, memberikan gambaran secara umum. Tapi kalau nanti lebih detail, nanti Prof. Tony akan bisa memberikan semacam uh, pedoman gitu ya, untuk memberikan instruksi-instruksi itu. Prof. Tony perlu ada ya, perlu ada itu. Jadi ndak serta-merta langsung membuat itu kan tergantung instruksinya, promnya itu. Kalau promnya nggak bisa, harus saya kira Propato ini pelan-pelan coba dibuat secara prosedur step by step ya untuk membuat prom itu, sehingga nanti kalau sudah dikuasai dasarnya bisa mengeksplorasi sendiri. Propaton ini kan otomatis di luar kepala mengetik prompt seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum banyak familiar dengan AI, saya kira perlu ada momen tersendiri untuk itu. Jadi saya termasuk yang sangat tertarik dan nanti kita bisa mengembangkan untuk pengembangan kurikulum untuk pendidikan jasmani dan olahraga berbasis AI dan nilai-nilai universal serta filosofi in physical education and sport. Saya kira bagus itu. Terima kasih, Prof. Hmm, ya, oke. Ya, hmm, ya, ya, ya.
Ya, ya, saran saya itu tadi Prof. Fatoni supaya Prof. Fatoni membuat prosedur ya untuk from production itu. Oke. Ya, oke. Hmm, hmm, oke. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, selamat untuk berbuka puasa bagi yang ya. Oke.